Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Namen Saku, dan seperti yang kita ketahui, seringkali ketika kita bersandar hanya pada akal, kita sering mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di hadapan kita termasuk bencana adalah hal-hal yang biasa dan bersifat alamiah. Padahal sangat jelas dalam Al-Quran dijelaskan semua terjadi apa yang ada di muka bumi ini karena perbuatan manusia. Maka bagaimanakah kita memahami bencana yang terjadi diakibatkan oleh perbuatan manusia? Ustaz Am akan jelaskan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Damai Indonesia, Bapak Ibu jamaah Masjid Husnul Khotimah. Tadi kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Fatih yang begitu jelas. Saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan enggak? Pernah apa sering? Mana yang benar ini? Pernah apa sering? Nah, tadi Ustadz Fatih katakan yang namanya bencana tidak selamanya harus dahsyat seperti gunung meletus. Yang namanya bencana itu bahkan sesuatu yang menimpa diri kita, sakit gigi aja bagi kita tuh bencana sebenarnya. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Al-Quran musibah. Musibah. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, 3 kemungkinan. 1, boleh jadi itu karena keteledoran kita. Boleh jadi karena perbuatan kita. Contoh, terjadi banjir karena kita buang sampah seenaknya. Terjadi longsor, boleh jadi karena hutan dibabat habis. Terjadi kekeringan yang hebat, ya iyalah hutannya dihabisin pokoknya ketika musim panas kekeringan. Nah, itu artinya kezoliman kita terhadap alam. Maka musibah terjadi karena kezoliman kita terhadap alam. Mungkin ya itu terjadi? Mungkin. Ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang Allah muliakan. Jadi kezoliman itu ada kezoliman terhadap alam. Kita tidak memperlakukan alam seperti yang Allah kehendaki, kan kita harus menjaga keseimbangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan rusak bumi ini, karena aslinya bumi itu udah seimbang. Kalau kita dirusak, apa yang terjadi? Terjadilah berbagai bencana karena ulah tangan kita. Tapi mungkin nggak terjadi bencana bukan karena ulah perbuatan kita? Mungkin. Jawab. Mungkin. Contohnya apa? Jadi begini, kalau kita terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal kita sudah melakukan yang benar, nah itu namanya ujian. Contoh, kita punya anak, kita tidak mendidik anak dengan sungguh-sungguh, anak kita tidak soleh, itu apa namanya? Musibah. Ini kan tadi udah dijelaskan, nah, sesuatu yang terjadi karena ulah kita. Kita punya anak, gak pernah dididik, gak pernah diajarin, dibiarkan serba boleh. Ayah mau mabuk, sok boleh. Ayah mau judi, sok boleh. Kita gak pernah mendidik, benar dia jadi orang yang tidak soleh. Akhirnya itu musibah karena kelakuan kita. Ada saham kita. Tapi mungkin nggak kita sudah didik anak dengan sungguh-sungguh, tapi anak kita tidak soleh? Mungkin. Itu ujian.
Mungkin saja kita sudah menjaga alam dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga keseimbangan buang sampah pada tempatnya. Kita tidak zalim terhadap alam, tapi terjadi juga. Nah, itu namanya ujian. Jelas perbedaannya? Kira-kira kalau gunung meletus itu karena ulah tangan manusia atau kehendak Allah? Karena semua pakar sepakat gunung meletus itu unpredictable, nggak bisa diprediksi dan tidak ada kaitan dengan perbuatan manusia, ya, tidak ada kaitan. Itu kehendak Allah. Maka kalau terjadi gunung meletus, kalau menimpa kepada orang-orang soleh, itulah pintu kesyahidan. Tapi kalau menimpa kepada orang yang ahli maksiat, itulah jadi azab. Jadi kalau misalnya udah gunung meletus, sebenarnya pintu syahid bagi orang soleh, tapi menjadi pintu azab bagi ahli maksiat. Jadi yang menimpa diri kita yang tidak mengenakan itu bisa musibah, bisa ujian, bisa adab. Kira-kira COVID yang terjadi sekarang musibah, ujian, apa azab? Tergantung orangnya, kan tadi sudah dijelaskan. Gimana sih? Ya kan? Kalau orang kena COVID meninggal, orang soleh syahid itu. Orang ahli maksiat, maksiatnya luar biasa, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, zolim ke istrinya, zolim ke anaknya, kena COVID meninggal, apa? Azab. Bapak ibu sudah pakai masker, sudah apa? Sudah ini suntik. Tapi benar juga bisa dulu ya. Udah vaksin, udah pakai masker, udah cuci tangan, udah jaga jarak. Kena COVID juga, apa namanya? Ujian. Nanti kalau kasih soal lagi salah lagi. Kasih soal lagi salah lagi, kan gitu. Ya. Nah, saya ingin menegaskan musibah yang terjadi pada diri kita itu tergantung kitanya sebenarnya. Ya. Makanya bencana itu merupakan bagian dari kehendak Allah. Bencana itu. Tapi ketika menimpa diri kita, balik ke kita. Kalau kitanya orang soleh, ujian. Kalau kitanya ahli maksiat, jadi azab. Kalau itu terjadi karena keteledoran kita, nah itu musibah, kan gitu. Nah, dan daripada bingung-bingung, ya, saya lihat Lodi gitu, jadi apa? Jadi apa? Intinya begini, mulailah kita jadi orang yang proporsional. Adil, kebalikan dari adil itu zolim. Pertama, jangan zolim pada diri kita sendiri. Ya. Ibu udah jelas kolesterolnya tinggi, tetap aja makan sate, zolim. Bapak udah jelas hipertensi, ya kan gitu, tetap aja makan yang asin-asin. Udah jelas bapak kesering batuk, tetap aja merokok, zolim. Zolim terhadap diri sendiri. Udah jelas mataku capek, lelah, ngantuk, tetap maksain nonton drama Korea, zolim terhadap diri sendiri. Jelas Bu? Jelas. Pertama, jangan zolim terhadap diri sendiri. Yang kedua, tadi Ustaz Fatih mengatakan jangan sampai kita zolim kepada Allah, yaitu kita melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Ketika Allah memerintahkan A, kita kerjakan. Ketika Allah melarang B, kita tinggalkan. Nah, yang ketiga, kita jangan zolim terhadap alam. Kita harus perlakukan secara proporsional. Boleh nggak ngambil apa namanya kayu jati di hutan? Boleh, boleh. Tapi kita tanam lagi. Namanya apa? Reboisasi, ya kan gitu. Awas jangan salah. Itu namanya reboisasi, ya gitu, bukan renovasi.
Jadi kalau hutan di bawah, kita harus renovasi. Bukan renovasi rumah, reboisasi. Jadi sebenarnya Islam itu mengajari kita hidup berkeseimbangan. Kalau kita hidup seimbang, alam diperlakukan secara seimbang, dia tidak akan madarat ke kita. Kita perlakukan diri kita secara proporsional, insya Allah kita sehat. Jadi rumusnya, adillah terhadap diri kita, adillah terhadap Allah, adillah terhadap alam. Maka insya Allah musibah apapun akan menjadi